Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamhari Syaban dari Stikes Wijaya Husada Bogor. Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang hipertensi pada kehamilan. Apa itu kehamilan? Kehamilan merupakan suatu keadaan di mana seorang wanita yang di dalam rahimnya terdapat embrio atau fetus. Kehamilan dimulai pada saat masa konsepsi hingga lahirnya janin. Lamanya kehamilan dimulai dari ovulasi hingga partus, yang diperkirakan sekitar 40 minggu dan tidak melebihi 43 minggu, menurut Kuswanti 2014. Kehamilan merupakan masa transisi yang dramatis. Saat pertama kali seseorang dinyatakan hamil, terjadi perubahan status dari seorang perempuan menjadi seorang ibu, menurut Paul 2014. Nah, apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko penting pada penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer, stroke, dan penyakit ginjal. Untuk menghindari komplikasi tersebut, diupayakan pengendalian tekanan darah dalam batas normal, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Hipertensi pada kehamilan merupakan penyakit tidak menular penyebab kematian maternal. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Penyakit PTM diantaranya adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Tampak kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit sendi, rematik atau encok. Fenomena ini diprediksi akan terus berlanjut menurut Kemenkes RI tahun 2018. Nah, hipertensi dalam kehamilan ialah tekanan darah sistolik dan diastolik lebih dari 140 sampai 90 mmHg. Pengukuran tekanan darah sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali selang 4 jam. Kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg dan kenaikan tekanan darah diastolik sekitar lebih dari 15 mmHg sebagai parameter hipertensi sudah tidak dipakai lagi. Prawiroharjo tahun 2013. Adapun klasifikasi hipertensi dalam kehamilan, yaitu 1. Hipertensi kronik, 2. Preeklamsi, 3. Eklamsi, 4. Hipertensi kronik dengan superposed preeklamsi, 5. Hipertensi gestasional atau transient hipertensi. Dan ini menurut Prawiroharjo 2013. Ada definisinya juga. Adapun etiologinya, penyebab hipertensi dalam kehamilan belum diketahui secara jelas. Namun ada beberapa faktor risiko seperti primigravida, primipaternitas, hiperplasentosis, misalnya mola hidatidosa, kehamilan multiple, diabetes mellitus, hidrops fetalis, bayi besar, umur, riwayat keluarga yang pernah preeklamsi atau eklamsia, penyakit-penyakit ginjal, dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, serta obesitas. Patofisiologi. Adapun faktor fisiologinya itu dari faktor yang berperan penting pada patogenesis hipertensi menjadi dibagi dua, hipertensi kronik dan hipertensi gestasional, menjadi adanya ketidakseimbangan faktor proangiogenik dan antiangiogenik membuat disfungsi endotelial yang menjadikan kadar faktor anti
proangiogenik mengalami peningkatan dan kadar faktor proangiogenik tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Manifestasi klinis, yaitu ada untuk preeklamsia ringan adalah sindrom spesifik kehamilan dengan penurunan perfusi pada organ-organ akibat vasos dan aktivasi endotel. Nah, kriteria diagnostiknya itu desakan darah lebih dari 140/90 mmHg sampai kurang dari 160 sampai per 110 mmHg. Yang kedua itu proteinuria lebih dari 1 atau 300 mg dalam sehari di dalam jumlah urinnya. Yang kedua, ada preeklamsi berat, adalah preeklamsi dengan tekanan darah sistolik 160 mmHg dan tekanan diastoliknya itu 110 mmHg, disertai proteinuria yang diukur secara kualitatif sebesar 2% persisten atau lebih dari gram per liter. Gejala dan tandanya ini ada sistolik lebih dari 160 mmHg, diastoliknya lebih dari 90, protein urea itu lebih dari 5 gram atau plus 4, ada oliguria kurang dari 400 kurang atau sampai 500 cc dalam sehari, adanya kreatinin serum meningkat, edema paru atau cyanosis, ada nyeri epigastrium dan nyeri kuadran atas kanan abdomen, gangguan otak dan visus, gangguan fungsi hepar, hemolisis mikroangiopatik, trombositopenia, dan yang terakhir itu ada eklamsia. Adalah preeklamsia yang disertai dengan kejang-kejang, tonik-klonik disusul dengan koma. Sebagian kecil wanita dengan eklamsi memiliki tekanan darah yang normal atau preeklamsi ringan. Ada penata laksanaannya, bisa dibaca ya. Pasien dengan preeklamsi, tanda-tanda untuk preeklamsi berat itu induksi sering dilakukan setelah usia gestasi di atas 37 minggu. Sebelumnya, pemberian kortikosteroid dilakukan untuk mempercepat pematangan paru janin. Pada preeklamsi berat, induksi dipertimbangkan setelah usia gestasi di atas 43 minggu. Pada kondisi seperti ini, beratnya penyakit pada ibu lebih dipertimbangkan dari resiko prematuritas bayi. Pada situasi gawat darurat, pengontrolan terhadap tekanan darah dan kejang harus menjadi prioritas. Tata laksana mayoritas pasien dengan preeklamsi tanpa tanda-tanda severitas atau bukan preeklamsi berat dapat dilakukan dengan cara berobat jalan, tetapi tetap dibutuhkan observasi yang ketat terhadap terjadinya perburukan. Pasien dianjurkan untuk melakukan tirah baring dengan posisi miring ke kiri ketika pasien sedang tidur guna menghilangkan tekanan rahim pada vena cava inferior sehingga meningkatkan aliran darah ke jantung. Selain pemantauan tekanan darah dan protein urin, secara berkala pemeriksaan non-stres atau NST dengan menggunakan CTG direkomendasikan untuk dilakukan 2 kali seminggu sampai persalinan. Pada preeklamsi tanpa tanda-tanda severitas, bukan preeklamsi berat, dengan kehamilan preterm atau kurang dari 37 minggu, jika tekanan darah mencapai normotensif selama perawatan, persalinan ditunggu hingga atem. Namun pada kehamilan atem atau lebih dari 37 minggu, persalinan ditunggu sampai terjadi onset persalinan atau dipertimbangkan untuk dilakukan induksi persalinan pada taksiran pada tanggal persalinan.
Sementara pada pasien dengan preeklamsi berat, persalinan atau terminasi dipertimbangkan saat usia gestasi, sudah lebih dari 34 minggu. Namun, selain pertimbangan usia gestasi, terminasi kehamilan juga dilakukan jika terdapat kondisi sebagai berikut. Nah, ada pada ibu, jika terjadi kejang atau eklamsia, solusio placenta, ketuban pecah, sindrom HELP atau hemolysis, elevated liver enzyme, low platelet count, atau kondisi klinis memburuk. Nah, pada janinnya adanya tanda-tanda gawat janin, intrauterine growth retardation (IUGR) atau oligohydramnion. Pada preeklamsi berat, persalinan atau terminasi harus terjadi dalam 24 jam. Sedangkan pada eklamsia, persalinan atau terminasi harus terjadi dalam 6 jam sejak kejang timbul. Nah, adapun obatnya, obat antikonvulsan pada preeklamsi yang sampai saat ini masih menjadi pilihan pertama baik di dunia maupun di Indonesia adalah magnesium sulfat. Pemeriksaan diagnostik. Menurut Manuaba dan kawan-kawan, tahun 2013 dan Purwaningsih dan Fatmawati tahun 2010 menyebutkan pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada ibu hamil dengan hipertensi diantaranya ada uji urin, kemungkinan menunjukkan protein inuria, mengumpulkan urin selama 24 jam untuk pembersihan kreatinin dan protein. Nah, ada fungsi hati, meningkatkan enzim hati, meningkatkan aminotransferase, atau meningkatkan aspartate. Fungsi ginjal, profil kimia akan menunjukkan kreatinin dan elektrolit abnormal karena gangguan fungsi ginjal. Tes non tekanan dengan profil biofisik, USG, seri dan tes tekanan kontraksi untuk menentukan status janin. Dan terakhir, evaluasi aliran Doppler darah untuk menentukan status janin dan ibu. Nah, ini ada klasifikasi hipertensi dalam kehamilan, yaitu satu ada preeklamsi, ya, kedua menghambat pertumbuhan janin, ketiga kelahiran prematur, keempat kelahiran sesar, kelima abrupsio plasenta, dan yang keenam berkembangnya penyakit kardiovaskuler. Nah, kita mengambil diagnosa keperawatannya itu hanya 3, walaupun ada banyak. Menurut Purwaningsih dan Fatmawati tahun 2010 dan Render dan kawan-kawan tahun 2011 menyebutkan beberapa kemungkinan diagnosa yang terjadi pada ibu hamil dengan hipertensi, diantaranya adalah 1. Ketidakefektifan perfungsi jaringan perifer berhubungan dengan kurang suplai oksigen ke jaringan. Kedua, nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang ketiga, intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Nah, ini ada rencana keperawatannya yang Anda bisa lihat dan bisa di stop untuk melihatnya. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Yang ini ketiga. Baik.